Kemudian sebentar sampai di sana itu tidak jalan ke sana ke sini. Duduk di tempat, fokus dalam kegiatan sehingga cepat. Begitu ya untuk teman-teman. Saya akan berdoa menurut keyakinan saya Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan masih menjaga kami. Di pagi ini Tuhan, kami akan melaksanakan tugas kami di Kampung Bayanggok. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, berkati cuaca, berkati driver, berkati kami semua yang akan melaksanakan tugas. Dan tempat ini Tuhan, bahkan kami dengan selamat, dan kami akan melaksanakan tugas kami. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bolongnya panjang kayak Selamat pagi. Apa kabar? Kalau saya bilang apa kabar, bilang luar biasa. Luar biasa. Oke. Sekarang saya mau tanya di sini siapa yang biasa sikat gigi? Kalau pergi sekolah, sikat gigi sebelum pergi sekolah. Siapa? Coba katakan. Jujur saja, tidak dimarah, cuma mau bertanya. Siapa yang sikat gigi kalau pagi hari? Ada sikat gigi kan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada sikat gigi berarti odol tidak ada, iya toh? Tidak ada juga. Iya. Kalau sabun mandi ada kan tidak? Bahkan sikat gigi ada kan tidak? Pakai jari gitu ada kan tidak? Tidak ada. Sama sekali. Iya. Oke, baik ya. Ini sikat gigi ya. Nanti sebentar tante suster, om Andri, dokter bagi ya. Jadi ini tante dokter kasih contoh saja. Ini sikat gigi. Jadi mandi tuh pakai sabun. Sabun untuk apa? Taruh di mana? Di bak? Badan. Kalau sampo untuk rambut. Oke, good. Ini sikat gigi dan ini Pepsodent. Sikat gigi ada? Oh, odol habis. Oke, fix. Jadi saya mau jelaskan sedikit. Kalau kita tidak sikat gigi, gigi kita mudah rusak, ya? Gigi mudah rusak. Karena apa? Di situ ada bakteri, ada kuman, dia tak kumpul di gigi. Akhirnya dia kasih gigit itu gigi. Habis itu giginya lubang. Di sini ada gigi yang lubang kan tidak? Ada gigi bocor. Ada gigi yang bocor kan tidak? Yang hitam-hitam. Gigi sakit itu. Karena sakit gigi. Yang sakit-sakit tidak apa-apa. Makan punya
garis-garis Ada punya bolong-bolong. cita-cita mau jadi Bolongnya polisi panjang toh. kayak Ada yang mau jadi tentara toh. Ada yang mau jadi dokter. gigi harus bagus. Kalau gigi tidak bagus, tidak bisa lulus tentara dan polisi. Jadi ini pula, ini sikat gigi, ini Pepsodent. Cara pakai, ya. Perhatikan baik-baik. Pepsodent itu tidak boleh penuh kayak begini. Tidak usah, jangan full begini, ya. Karena itu sama saja buang-buang akhirnya cepat habis, toh. Jadi pakai cukup di ujung begini. Mengerti? Di ujung saja ya. Ini kamu pakai sudah berbusa-busa. Yang kita perlukan adalah bulu sikat yang menyikat. Pepsodent ini membantu menyegarkan dan juga membantu membersihkan, ya. Tidak usah banyak, sedikit begini cukup. Habis itu, pada saat mau sikat gigi, kumur dulu. Kumur, kasih masuk air di mulut. Habis itu sikat gigi. Sikat gigi itu ada tekniknya, ada caranya ya. Supaya biarpun kau sikat gigi sampai 10 kali, kalau asal sikat gigi tidak akan bersih. Cara sikatnya begini, sangat mudah. Bisa? Putar ya. Jangan begini ya. Kalau begini atau begini, nanti kamu gigi rusak. Umur 30 tahun, 40 tahun, gigi semua di atas garis-garis bolong-bolong. Bolongnya panjang kayak pica-pica. Itu karena sikat gigi begini. Itu tidak boleh. Awalnya susah, lama-lama terbiasa. Ya. Jadi disikat sampingnya, sikat samping kiri, sikat depan. Gini ya. Habis itu di dalam. Ya, di dalam itu disikat. Saya kasih masuk mulut, Joe. Dapat lihat? Kelihatan? Bisa lihat? Jawab. Atas Itu garis-garis bukan bolong-bolong. gigi. Bolongnya panjang kayak Ini ya. Kemudian di atas juga sama, ya. Lihat? Paham? Di bagian pinggir sini itu juga disikat. Tekniknya begini. Bisa lihat? Suster dulu sudah. Itu kamu sikat. Meskipun cuma sikat gigi, pagi sama malam gigi kalian akan jauh lebih bersih dibandingkan yang asal sikat gigi 3 kali asal sikat, dia lebih mudah terbentuk karang gigi. Dan sisa makanan lebih mudah tempel kalau asal sikat. Tapi kalau sikatnya betul, dia akan benar. Itu ya. Itu ya. Jadi ulang. Begini. Terus simpel begini. Kalau begini, kasih duduk, ambil. Hah? Gitu. Tekniknya kayak gitu ya. Bisa kasih contoh. Maju kasih contoh. Kalau kau bisa kasih contoh, kau dapat sikat gigi. Siapa yang berani maju? Depan lagi, atas. Nah, ini harus disikat ya. Ini lagi ya. Oke, habis itu yang paling terakhir, lidah harus disikat ya. Lidah disikat. Kenapa? Kalau tidak disikat, infeksi, ada jamur dan sebagainya ya. Jadi harus sikat. Habis begitu baru kumur-kumur ya. Oke. Sudah pakai, simpan. Habis itu bisa dipakai kembali. Kalau kamu habis pakai kamu buang, kotor, akhirnya tidak bisa sikat gigi lagi. Oke?
Jadi bantu kita supaya pelayanan boleh berjalan bagus. Mas Bapak. Semua apa yang bapak-bapak dan ibu yang tujuan dari sana ke sini surat izin dari kepala distrik maupun berapa kita sudah terima. Iya. Semua di dalam kali yang penting bapak-bapak dan ibu-ibu punya urusan sampai di sini pelayanan dengan masyarakat itu sesuai keinginan masyarakat. Iya. Masyarakat itu apa yang mereka alami sakit itu apa dari masyarakat mereka sampaikan nanti dari bapak-bapak dan ibu-ibu layani sesuai dengan pengertian. Batuk sesak kan? Pernah isap? Ya, Tidak. Ada? Awal tuh saya bisa isap tapi sekarang saya dapat batuk. Tidak macam sembuh itu batuk sama sesak. Oh, Iya. kapan? Tadi pagi ada. Kemarin. Iya. Minum ya Bapak ya. Oh, bisa gitu. Kalau tendanya dia tidak bengkak, saya cabut tapi dia tidak bengkak. Oh, nanti ini kan dapat sikat gigi toh. Sikat gigi agak lama di gigi dulu nih, biar bakteri itu jadi keluar.
Ada anak di Iwan. Kamu ambil obat. Masih banyak darah keluar. Tidak ada darah keluar. Ada darah yang keluar toh? Tidak ini. Anak sudah berapa? 5 nih. Baru maksudnya bapak masih apa lagi anak kang? Udah dulu masuk KB kang. Sakitnya tidak? Ini sakit? Ada rasa? Ini sakit? Ini sakit? Kenapa kaki dulu? Coba timbang. Sudah. Berapa? Sama obat ya, hamil ya. Terima kasih. Shalom. Sangat bersyukur bahwa pertemuan ini begitu indah di hari ini. Dan nanti kita ada 4 kali pertemuan ke depan. 3 kali lagi kami akan ke sini. Kita bicara kesehatan yang saya inginkan yang pertama, Bapak Kampung, kita harus lingkungan ini sehat. Lingkungan di kampung kita itu harus sehat. Ya. Terus kalau sehat harus ada air shalom. Kampung nanti bikin ke depan, membangun pelan-pelan. Tidak mungkin langsung ya. Jadi maka awali kita bapak-bapak ini harus kerjakan masalah untuk bangun WC. Ya, ke kota itu orang tidak berak sembarang toh. Orang tidak buang air sembarang di pinggir-pinggir rumah, di belakang rumah. Orang ada WC di rumah-rumah. Siap. Ya, kita ini turun naik kota, kita lihat orang di kota itu buang air di mana? Di dalam rumah itu ada WC, kamar mandi. Orang di kamar ini yang biasa turun kota, apalagi bapak kampung. Ya. Nah, itu berarti dia jadi program utama untuk keluarga kita di Bayang. Dari sisi kesehatan itu penting. Ya, itu saya perlu kasih ingat. Jadi lingkungan ini harus bersih, harus ada air bersih, harus ada WC kamar mandi di kita punya tempat sini, sehingga Bapak Ibu ke depan tuh tidak ada penyakit yang ada di lingkungan. Ini harus Bapak kamu komitmen. Ke depan saya pasti bikin untuk saya punya generasi sehat. Bukan untuk orang kesehatan, tapi untuk keluarga kita, untuk kita. Supaya anak-anak generasi itu berkembang bagus, mereka akan sekolah bagus, tidak ada yang sakit-sakit sampai nanti
meninggal karena penyakit yang ada di sini. Kita ini jauh dari kabupaten. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita berdiri dulu. Semuanya, kita bisa berdiri bikin lingkaran. Mari Bapak bergabung bersama dengan sini. Kalau saya bilang hai, jawabnya hello. Lepas masker saja ya. Hello, hello, hai. Fokus. Hello. Hai. Hai. Hello. Hai, hai, hello. Hello, hai. Hello, hello, hai. Oke, baik. Di sini ada tepung yang saya bawa. Di sini kita akan menggambar mulai dari Pelabuhan Bayangkok sampai di semua wilayah-wilayah ini. Bikin kecil-kecil saja. Kemudian nanti saya arahkan. Karena saya tidak tahu, ini saya baru pertama kali datang di Bayangkok. Ayo, siapa yang mau bantu saya? Bapak bisa. Bukan loh. Sepatu dia masih banyak saya. Ya. Ingat ya, perhatikan bahwa nanti posisi Bapak Ibu punya rumah di mana. Di sini kami sakit ya. SMP 1. Ya, silakan diarahkan ya. Saya tidak tahu ya, yang tahu Bapak Ibu. tidak cara kasih masuk juga. Itu pertama. Yang kedua, di dalam keluarga masing-masing yang ada itu datangkan makanan, baik daging ikan kah, burung kah, buah burung kah, atau babi kah, apa saja datang. Apa fungsinya masing-masing, semua ada peruntukannya masing-masing, tahap demi tahap. Jadi mungkin tahun ini Bapak Kepala Kampung berkomitmen bahwa mungkin tahun ini ada 2 atau 3, bersyukur kalau lebih. Jadi saya akan kasih kesempatan Bapak Kepala Kampung, karena Bapak Kepala Kampung baru selesai dilantik Bapak ya. Oh siap. Oke. Berikan waktu kepada saya. Bapak yang ada sampaikan ini itu buat pengalaman untuk yang sudah jadi di kampung itu, di distrik itu. Mereka juga dari tahun ke tahun, bulan ke bulan itu penyakit ini alami sampai sekian bulan, sekian tahun. Maka kami dari dinas kesehatan turun beri petunjuk, kasih pendapat. Baru dari kepala kampung itu
dia sudah ikuti kami punya beri petunjuk dan pendapat yang kasih itu dia sudah laksanakan begini di distrik itu, di kampung itu tidak ada penyakit, tidak ada kenalan segala macam, tidak ada, semua itu aman. Seperti itu yang dia ada sampaikan. Jadi jangan ada sampaikan itu dari tadi Bapak ada sampaikan bahwa dari Pemekbuk kampung distrik Kondu, dia sudah begitu, sudah mempunyai setiap kakak. Kemudian kami di sini itu, kami di distrik Mangilung, khususnya distrik Mangilung dan kampung Badung, kami juga bangun seperti itu supaya dari masyarakat dari RT 1 sampai RT 3 itu tidak perlu buang sampah atau kotoran itu hampir di jalan-jalan di kolong-kolong, harus di WC masing-masing supaya kesehatan bapak, kesehatan ibu, kesehatan anak-anak itu semua itu harus tabel supaya kamu hidup seperti itu yang disampaikan. Jadi bapak-bapak yang ada sampaikan itu bukan sampaikan usul kepada kami dinas kesehatan supaya kami datangkan pembangunan, datangkan bangun desa segala macam, bukan. Hanya mereka bangun pemahaman saya. Kembali pembangunan desa dan rumah segala macam, kembali ke kampung. Tidak kembali. Jadi, yang peranan, kita mesti dengan anggaran itu tidak ada yang mencera-mencera di distrik atau di kabupaten di mana bukan. Tetap di kampung halaman. Baru bersama masyarakat, bamuskan mempraktikkan muskan dan hasil muskan itu kasihnya berapa unit. Berapa unit yang hasilnya. Berarti sekian unit itu bukan 1 tahun kalau yang dibangun, bukan per tahun. Per 1 tahun 2 unit atau 1 unit. 1 tahap 1 unit. 1 tahap 1 unit itu sampai Bapak Kepala Kampung ini masyarakat kami kasih sukses. Distrik Manggelung, terutama Kampung Bayonggok, karena pertama kali dikunjungi oleh dokter spesialis. Di distrik-distrik yang lain belum, baru di sini. Jadi kesempatan yang baik ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter spesialis anak, ada dokter spesialis kandungan, ada dokter gigi, dokter umum, bahkan ada pelayanan-pelayanan posyandu. Kesempatan yang baik ini, saudara-saudara semua harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini kami datang meninjau langsung apa yang menjadi pokok permasalahan penyakit-penyakit ini ada di kampung. Dan ternyata kita dapat seperti ini. Dokter jalan dari bawah sana sampai di sini, lihat banyak sekali kotoran di sepanjang jalan aspal itu. Dari situ sudah kita bisa menilai bahwa di sini terjadi perilaku buang kotoran sembarangan. Ini yang akan kita ubah pelan-pelan. Memang tidak harus 1 kali diubah, tetapi mari kita kerja sama-sama. Kami Dinas Kesehatan tetap akan datang melakukan pelayanan, memberikan pemahaman, edukasi yang baik, supaya ketika kami datang di sini, ketika kami kembali lagi ke sini, kami melihat ada perubahan yang terjadi. Nah, Bapak Kepala Kampung bersama dengan tim yang ada, pikirkan program-program apa yang akan dibuat di kampung, terutama untuk meningkatkan ini, kesehatan yang ada di dalam sini. Supaya ketika saudara-saudara semua sehat, otomatis tingkat pendidikannya menjadi meningkat, taraf hidupnya menjadi meningkat. Tapi ketika kita semua sakit, siapa yang akan bisa bekerja, siapa yang akan bisa menempuh pendidikan? Seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, hanya kita dengan kita yang baku tular di dalam. Betul nggak? Iya, sama dengan Bapak Kepala Kampung bilang, bukan penyakit dari luar sana yang bawa, tetapi kita di dalam yang akhirnya menimbulkan sakit itu. Oleh sebab itu saya menghimbau, mari kita kerjasama sama-sama Bapak ya, Bapak Kepala Kampung bersama dengan saudara-saudara yang ada di sini support beliau
support supaya apa yang menjadi program untuk kebaikan di kampung ini dibangun sama-sama, karena ini buat kita, untuk kita, dari kita, jadi semuanya untuk kita yang ada di dalam. Kami pihak kesehatan tetap rutin untuk datang ke sini. Dari Puskesmas Manggelum akan tetap datang ke tempat ini melakukan pemantauan setiap bulan, supaya ketika ini semua berjalan dengan baik, terjadi perubahan perilaku, terjadi perubahan-perubahan yang meningkatkan kesehatan di tempat ini. Ya, untuk awal-awal ini, sebelum ada pembangunan jamban WC-WC seperti ini, kita mengarahkan kalau boleh, kalau mau buang air besar, arahkan anak-anak ini gali saja dulu, berak baru timbul, sambil mempersiapkan buat WC. Kalau memang belum bisa buatkan per rumah, buatkan WC umum. Ditempatkan di mana? Ada mungkin di RT 1 1 WC umum, RT 2 1 WC umum, RT 3 1 WC umum. Supaya ketika teman-teman semua saudara-saudara mau buang air datang di situ, bangun sumur di situ, bangun jamban di situ, WC di situ, supaya tidak lagi ada kotoran-kotoran di jalan. Sambil Bapak boleh buat program tiap rumah harus ada WC dan sumur. Ya toh? Karena ini bertahap. Jadi programkan dulu, 3 ini dulu, 1 RT 1, 1 RT 1, 1 RT 1. Baru susun lagi program-program yang lain. Karena kalau kamu punya program yang lain lagi untuk bukan hanya itu toh, meningkatkan taraf hidup semua yang ada di dalam. Yang kami pihak kesehatan sangat mengimbau kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di sini, mari kerjasama. Karena bapak kepala kampung tidak bisa kerja sendiri. Dia butuh teman-teman semua. Supaya kami pun datang ke sini, kami pun memberikan edukasi, kami melihat ada perubahan. Kesehatan meningkat di tempat ini. Karena kasihan saudara-saudara kita di sini jauh dari tempat pelayanan. Kalau bukan kami yang datang ke sini, bapak-bapak yang harus ke sana itu tidak bisa. Baru transportasi begitu jauh, harus melewati kali yang begitu aset luar biasa. Jadi kalau boleh kita saling menjaga di dalam, supaya kita tidak saling menular, supaya kita tidak saling sakit. Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Kita tetap jaga kesehatan. Apa yang kami datang dan memberikan himbauan ini didengar dan dilakukan. Didengar, dilakukan supaya kita semua sehat. Itu saja dari saya. Semuanya tetap kuat, tetap sehat. Dan kami tetap akan kembali lagi. Masih ada 3 kali pertemuan lagi. Jadi distrik ini distrik sangat bersyukur ya, karena kita masih ada 3 kali lagi kita kembali ke sini. Distrik lain belum dapat kesempatan ini. Baru distrik Manggelum dan Desa Bayonggop dan Kolokam dengan Manggelum yang dapat program ini. Jadi bersyukur pemerintah pusat memperhatikan. Jadi pemerintah pusat perhatikan, ternyata di sini harus kita galakan. Jadi kita juga dari kabupaten harus datang turun langsung ke tempat ini. Seperti itu. Jadi nanti kita akan jadwalkan kembali kapan kita akan datang. Kalau kita akan datang ke tempat ini, Pak Kepala Kampung, saya Kepala Dinas ingin menginap di sini, tetapi harus ada tempat untuk kita menginap karena kita datang tim. Kalau kita datang pagi ke sini sampai sudah jam 11, kita start dari Manggelum itu setengah 8, jam 8. Tiba di sini sudah siang pelayanan, supaya kita tidak buru-buru. Kita boleh nginap di sini, besoknya kita pelayanan dulu, baru kita pulang. Jadi kita harus sepakat dulu sama-sama, toh? Biar kita duduk sama-sama, supaya ini untuk teman-teman semua. Ya, ini untuk teman-teman semua. Jadi kami datang di sini dengan apa yang kami punya itu sudah kami lakukan. Kami berharap di pertemuan berikutnya ada hal-hal baik yang terjadi. Baik? Iya, terima kasih. Salam sehat, akan berkah. Mungkin terkait dengan kegiatan hari ini, Bu. Mungkin apa harapan Ibu sebagai seorang kepala dinas kesehatan dan pelayanan, silakan. Iya, pelayanan yang sudah kami lakukan di Kampung Bayonggop dari sejak pagi hari sampai dengan sore hari, kami sangat berharap supaya pelayanan kesehatan yang sudah kami lakukan di Kampung Bayonggop, bahkan di Kampung Kolokam ini
boleh memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang ada, di mana mereka tetap mau datang membawa diri untuk memeriksakan kesehatannya karena mereka jauh dari pusat-pusat pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu kami datang dengan tim untuk datang melakukan pelayanan kesehatan di Kampung Bayangkop, bahkan di Kampung Kelopang ini. Harapannya bahwa semoga kegiatan yang kami lakukan ini masyarakat boleh mengikutinya dan boleh memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oke, terkait dengan kegiatan ini, apa kegiatannya akan dilaksanakan hanya sekali ini atau ada lagi kegiatan yang saya sampaikan? Iya, sebetulnya kegiatan ini akan kami lakukan masih ada 3 tahap lagi. Kemudian di akhir bulan depan, kemudian bulan depan lagi, di bulan November lagi. Jadi kita masih ada 3 tahap lagi. Kita akan kembali melakukan pelayanan dan mengevaluasi pelayanan yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk pelayanan ke depannya kita akan datang dengan dokter bedah, bahkan dokter spesialis anestesi. Sasaran untuk kegiatan hari ini apa saja? Ya, sasarannya ada pemeriksaan ibu hamil, ada pemeriksaan pasien penyakit dalam, ada pemeriksaan pasien gigi. Nah, antusias sekali masyarakat karena masyarakat yang selama ini tidak pernah didatangi oleh dokter gigi dan mereka sangat senang sekali. Banyak sekali pasien gigi dan banyak sekali tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh dokter gigi terutama, dan pasien anak posyandu sudah kami lakukan untuk screening stunting di desa di Kampung Bayangkop dan di Kampung Kelopang ini. Kita sekarang berbicara perjalanan. Bagaimana perjalanan hari ini? Silakan. Perjalanan hari ini sangat luar biasa. Perjalanan di mana kami harus menempuh kali yang begitu luas dengan arus yang begitu deras, tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita mau mengunjungi Kampung Bayangkop, kita harus menunggu air meluap dulu. Kalau tidak air meluap berarti kita tidak akan bisa sampai di Kampung Bayangkop. Oleh sebab itu ngeri-ngeri sih. Tadi jujur keadaan sangat menakutkan karena arus sangat deras, tetapi kami bersyukur kami ditemani oleh masyarakat di sini yang sungguh sudah punya pengalaman yang luar biasa sehingga kami boleh dibawa dituntun dan kami boleh ada saat ini semua karena kuasa Tuhan lah yang memakai masyarakat di tempat ini. Sekarang Ibu sudah melihat medan yang begitu sulit yang Ibu bilang tadi, mungkin ada pesan-pesan untuk para tenaga kesehatan khususnya di distrik Magelang. Silakan. Iya, memang keadaan yang mencapai kampung-kampung ini pun begitu sulit dan memakan waktu yang begitu lama. Oleh sebab itu kami berharap bahwa ke depannya kami tetap akan menempatkan dokter dan petugas kesehatan lainnya untuk ada di distrik Manggelung supaya ketika masyarakat yang ada di kampung-kampung distrik Manggelung ini boleh dicapai oleh tenaga dokter, tenaga bidan, bahkan perawat, bahkan tenaga kesehatan lainnya.